Han, ngobrol ya. Ayo, siapa takut? Kita mau ngomongin apaan nih, Jul? Lo nonton YouTube kan? Nonton lah. Sekalian sama orangnya yang lagi nonton YouTube juga gue tonton, Jul. Oh iya. Manusia nonton, lo juga pasti nonton ya. Ya itu aja Han, yang kita omongin. Lo ceritain tentang kenapa orang-orang pada saling nyalahin agama orang lain yang kagak bener, agama dia yang paling bener. Ada juga sekelompok manusia dari negara lain lah yang udah lama ngejajah sebagian manusia Indonesia, yang dimintain duitnya, dimintain selangkangannya, dijadiin budak pula. Itu cuma karena dia ngakunya keturunan Nabi Han. Itu yang di media beneran. Soalnya gue dulu pernah bergaul sama mereka. Dia sangka gue masih keturunan mereka. Iya, gue tahu lu mancung, jadi kelihatan sama dia. Beneran. Dia pada pernah ngomong beginian. Dia nih yang ngomong nih, bukan gue. Iya, terus apaan? Di Indonesia itu adalah surga, kata dia tuh. Kita mau mabok, minuman bebas di sini. Kita nggak punya duit, tinggal ngebohongin aja. Pakai surga juga neraka. Pasti mereka mau sedekah biar masuk surga. Terus kalau kita kepengen seks, tinggal bohongin aja perempuan-perempuannya, suruh ibadah selangkangannya biar masuk surga karena ngelayanin keturunan Nabi Han. Wah, Jul, ini curhatan hati ya? Iya Han. Coba lo bayangin, dia pada ngomongnya tuh di depan gue. Kan sakit hati gue. Kalau nggak ada hukum yang ngancem gue, saat itu juga gue udah bunuh mereka. Lah, kan dia ada beberapa orang. Waktu itu dikerubutin lo. Emang lo berani? Lahan, baru beberapa orang. Gue mah nggak mundur buat bangsa gue sendiri. Kan lo juga pernah ajarin gue amal gerakan buat bertempur ngadepin beberapa orang. Sampai lebih banyak juga bisa kok. Hebat lo Han, ajaran lo. Gue gitu loh. Ilmu apa juga gue punya, Jul. Iya juga sih, Jul. Gue juga ikut kesel sih dia pada ngomong begitu. Nah, lo aja kesel sebagai Tuhan. Kenapa lo nggak hukum mereka Han? Zul, di sini lo harus ngerti, Zul. Sesungguhnya gue itu gak pernah menghukum manusia, karena hukum gue sudah ada di alam semesta. Mereka begitu, Zul, itu hak mereka. Mau baik, mau enggak, selama orang yang dibohongin itu menerima kebohongannya, hukum itu belum berjalan, Zul. Begitu ada penolakan dari yang dibohongin, baru hukum itu berjalan, mengikuti keinginan yang dibohongin. Oh, pantes dia bisa ngebohongin orang-orang bangsa gue ini bertahun-tahun ya. Gak ada hukum yang berjalan buat dia pada. Yaitu Zul, jangan selalu ngandelin gue. Apaan aja yang buat diri itu harus diusahain. Jangan gue lagi. Kalau sakit hati, sumpahin aja biar dia pada mati. Kalau enggak disumpahin, keenakan dia pada. Tapi ingat, harus dengan keyakinan ya, nyumpahinnya. Kalau dia kena hukum, artinya lu juga kan nolong orang lain yang akan dibohongin. Jadi nggak banyak lagi yang kena dibohongin. Sadis amit, lo ngajarin
gua, Han. Ya harus gitu Zul. Lebih cepat, lebih baik. Biar enggak ngejalar kemana-mana. Bener juga sih, Han. Kebanyakan bangsa gua malah ngedoain, bukan nyumpahin. Orang baik harus gitu katanya. Ribet ya. Terus gimana, Han? Orang itu masih pada bercokol, masih aja ngegaukan. Pemerintah aja nggak ada keinginan buat ngusir dia. Padahal menurut gue dia udah ngejajah bangsa ini secara halus. Dia mau ngerebut negara ini. Ya itu kan karena pemerintah takut Jul. Karena itu berurusan dengan agama, sensitif Jul. Kan sekarang udah ada penentangan Jul. Hukum alam pasti berjalan. Kalau bangsa lo nyumpahin mati, tar juga pada mati satu-satu, atau bareng-bareng sekalian dia pada. Ya mudah-mudahan ya. Jangan mudah-mudahan Zul, harus. Nah sekarang ini yang lebih penting itu Zul, gue akan jelasin awal mulanya agama sama yang dibilang kitab suci, biar pada sadar bangsa lo Zul. Apa itu agama, juga apa itu kitab suci. Oh iya beneran. Lo sih, Han, pakai bikin-bikin agama segala, banyak banget lagi. Ada Hindu, ada Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Kayak kurang kerjaan aja lo, ngerjain manusia aja. Kenapa begitu banyak sih? Jadi pada main salah-salahan. Gila lu Jul. Gue mah gak pernah bikin agama. Banyak pula. Kalau gue mau bikin cuma satu, sampai dunia ini hancur. Kebanyakan kayak gitu ya pasti ribut lah. Merasa dirinya paling benar, merasa agamanya paling benar, ya pada ribut pasti. Gue itu gak mau menyesatkan orang Zul. Dia pada sesat, yang ada gue ditinggalin. Tuh yang pada belajar agama kan pada nggak tahu Tuhannya dia yang mana. Biasa aja, cuma pada ngoceh doang. Bisa cuma itu doang. Nah kalau kayak lo nih Jul, kan gue asik ada temen ngobrol. Nah terus siapa dong yang bikin agama? Ya manusia lah. Awal mulanya gimana itu, Han? Agama timbulnya kayak gimana sih? Ya, sebenarnya agama itu timbul karena ada satu orang yang mengkaji atau mempelajari diri, juga alam semesta, yang sudah menemukan kemampuan diri yang benar dalam mengelola rasa, akal, dan pikirannya Zul. Orang ini bisa disebut manusia yang sudah menemukan jati diri yang sesungguhnya, atau bisa dibilang sakti. Buat orang yang menemukan sejati dirinya pasti sakti Zul. Oh, dia yang bikin? Bukan Zul, ku cerita dulu ya. Orang yang tadi itu lo kan tahu, apabila manusia sudah menemukan jati diri yang sesungguhnya, pasti punya kelebihan kan, yang di luar logika atau dibilang sakti. Apalagi perilakunya juga pasti berubah. Kelebihan orang sakti itu yang paling hebat apaan itu, Han? Atau kesaktiannya apa sih? Kelebihan manusia yang sakti itu cuma bersabdu dadi Jul. Kata orang Jawa, kun fayakun, kata orang Arab, saciduh metu, saucap nyata, kata orang Sunda. Udah kayak lo dong, Han. Kun fayakun, setiap apa yang lo omong pasti ada kejadian. Ya itu kan Jul, kejaran puncak ilmu di seluruh dunia. Puncak semua ilmu ya, yaitu
ya pembuktian yang nyata. Iya sih Han, itu tujuan utamanya. Ilmu tanpa bukti nyata, siapa yang mau percaya? Terus timbul agamanya kapan itu? Timbul agama sama kitab sucinya gini Zul. Lo kan tahu kalau ada orang sakti pasti banyak didatengin orang dari segala penjuru. Ada yang minta solusi dan ada juga yang kepengen belajar. Iya pasti Han, tahu kan diri ngejalanin hidup itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Curhat lagi dia. Ngeledek gue aja lo. Dari orang-orang yang datang untuk belajar itu Zul, kalau udah banyak dibuktiin kebenarannya, apa yang dipelajarin, biasanya dia pada minimal ngajak keluarganya. Kadang juga orang lain, dia bawa pasti ke situ. Saking banyak yang belajar di situ, akhirnya mereka membuat kelompok yang dibuatkan nama kelompoknya mengikuti persetujuan mereka bersama. Inisiatif membuat kelompok itu sebenarnya agar tidak kacau, punya satu visi dan misi yang sama dari kelompok mereka. Nah, nama itu yang disebut agama. Lah, agama artinya cuman biar nggak kacau. Kenapa pada ribet sih? Pada saling nyalahin lah. Kenapa ya? Udah pasti ribut Zul. Sebabnya kan di Indonesia ada banyak kelompok. Terus dari orang-orang yang belajar itu bukan fokus sama pelajarannya atau kitab sucinya, malah ngelihat kelompok yang lain yang fokus pada kelompok dan kitab sucinya aja, masih main saling nyalahin dan membenarkan dirinya. Nah, kitab itu timbul dari mana, Han? Kitab suci berasal dari hasil catatan orang-orang yang belajar, Zul. Catatan itu berupa apa, Han? Catatan itu berupa sejarah perilaku perjalanan hidup, juga ilmu dari orang sakti itu yang dikumpulin dari beberapa murid yang mencatat selama orang itu menjadi murid orang sakti itu. Han, kalau nama kelompok itu sama aja agama, dan catatan-catatan yang dibuat oleh muridnya itu menjadi kitab sucinya, berarti banyak dong, Han. Bangsa gue di Indonesia, hampir setiap daerah banyak pada bikin kelompok atau perguruan spiritual, dan mereka juga punya kitab suci. Ya, tapi nggak semua sih punya kitab. Jadi sebenarnya agama itu sesungguhnya berkembang ya, Han. Ya iyalah, Zul. Han, tapi katanya dari salah satu agama yang ada, katanya sih udah sempurna. Zul, kalau udah sempurna, kenapa masih pada berantem? Dan gue juga nggak ngebatasin jumlah agama, Zul, sebenarnya. Orang yang mempunyai kelebihan atau sakti itu bisa disebut nabi. Ya terserah orang yang manggilnya, Zul, atau menganggapnya. Dia apa? Mau disebut nabi kek? Mau disebut Tuhan kek? Mau disebut kiai kek? Mau disebut dukun kek? Tapi kalau bisa jangan disebut Habib. Habisnya kebanyakan Habib itu ngebohong. Mereka itu penjajah manusia yang banyak menyimpangkan aturan buat kepentingan diri untuk menguasai sebuah negara atau daerah untuk dijadikan tempat hidup kelompoknya. Agama cuma dibuat alat doang, Jul, buat ngegoblokin manusia lain. Han, kalau kelompok spiritual itu bisa disebut agama, gue mau bikin
Nama kelompoknya yang gue mau bikin perguruan ngarep atau agama ngarep. Zul, seperti yang gue bilang tadi, gue nggak pernah ngebatasin agama. Mau ada berapa itu agama, silakan. Lo kalau mau bikin ya terserah lo, Zul. Gak ada larangan. Gua gak pernah ngelarang manusia untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, selama lo bisa membuktikan kebenaran atau kesaktian lo yang sabdo tadi. Tapi Zul, buat apaan agama itu? Yang ada akhirnya jadi pertentangan yang gak pernah habisnya. Ujungnya pada saling menyakiti, juga kadang membunuh. Ya saran gue, lebih baik manusia atau orang-orang yang datang ke lu, biar orang itu jadi dirinya sendiri untuk bisa menguasai diri juga alam semesta dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri dengan berkomunikasi dengan Tuhannya. Lebih bermanfaat bagi diri juga alam semesta.